Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan Pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, Body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya.
kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak diagungkan di tempat ini, ditinggikan, dimuliakan, dipuji di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau datang 2000 tahun yang lalu. Mati di atas kayu salib untuk menebus hidup setiap kami. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Kau telah beli hidup kami. Dan hidup kami telah lunas dibayar. Kami ngerti Tuhan, hari ini hidup yang kami punya bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengalir dalam tubuh kami, semuanya milik Tuhan. Dan karena semuanya milik Tuhan, ajar kami Tuhan pagi hari ini untuk bisa mempergunakan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu, kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman membuat hidup kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Amin, silakan duduk saudara. Wow, shalom selamat siang semua. Gimana kabar saudara siang ini? Wow, senang sekali siang hari ini saya bisa datang ke tempat ini. Ini pertama kalinya saya datang di tempat ini. Saya merasa mendapat kehormatan yang sangat besar bisa diundang untuk berbicara di tempat ini. Dan karena ini pertama kalinya saya datang ke sini, mungkin ada baiknya saya sedikit memperkenalkan diri saya. Orang bilang kalau nggak kenal, pengen loh disayang sama orang-orang di Pondok Gede. Ya, perkenalkan nama saya Daniel, orang panggil saya Pastor Daniel. Karena memang saya mengembalakan satu jemaat di Jakarta, namanya adalah Kingdom Embassy. Itu jemaat yang saya gembalakan. Kadang-kadang orang suka tanya, Pastor, kok nama gerejanya agak aneh? Karena Kingdom Embassy kalau diterjemahkan, itu artinya kedutaan kerajaan. Ya, saya selalu menjawab karena saya percaya gereja tersebut lahir dari satu visi yang Tuhan berikan bertahun-tahun yang lalu ketika Tuhan bilang sama saya, kamu harus lahirkan dan bangkitkan bagiku, kata Tuhan, satu generasi yang baru. Satu generasi yang dimana semua orang yang ada di dalamnya itu harus dibantu untuk menemukan panggilan mereka, ikuti panggilan mereka dan genapi panggilan mereka. Kemudian latih mereka, perlengkapi mereka, persiapkan mereka untuk apa? Utus mereka keluar, berdampak buat kota, berdampak buat bangsa. Makanya namanya kedutaan kerajaan, itu mempersiapkan utusan. Kalau pakai bahasa sederhana, menjelaskannya simple sebenarnya. Saya percaya Tuhan lagi bangkitkan satu generasi yang dimana dalam generasi itu ini tugas saya. Saya harus bantu setiap jemaat nemuin panggilan hidup mereka. Ikutin panggilan mereka, genapi panggilan mereka. Jadi di gereja yang saya gembalakan saya percaya yang Tuhan panggil bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma gembala. Justru sebaliknya Tuhan panggil setiap jemaat. Mereka harus diperlengkapi untuk diutus keluar. Kemana? Kita sebutnya 7 lingkup pengaruh. Ada orang-orang yang Tuhan panggil buat masuk ke bisnis, ke entertainment, ke politik, ke media, ke pendidikan, macam-macam. Diutus keluar untuk berdampak. Bahkan saya percaya menurut Alkitab Efesus pasal 4 ayat 11 Tuhan bilang begini, Tuhan bangkitkan 5 jawatan itu bukan untuk melayani. Tuhan bangkitkan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, 5 jawatan. Bukan untuk melayani. Tuhan bilang begini, dialah yang memberikan baik rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Artinya apa? Yang harusnya melayani siapa? Orang-orang kudus. 5 jawatan ngapain? Memperlengkapi. Tapi sampai hari ini kita lihat polanya belum seperti itu. 5 jawatan yang sibuk melayani, orang kudus jadi penonton. Di gereja yang saya gembalakan saya percaya gambarannya harus berubah. 5 jawatan ada di sini bukan untuk sibuk pelayanan. Tapi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya orang-orang kudus semua orang bisa dipakai Tuhan untuk berdampak. Ini saya belum khotbah loh. Bilang sama sebelahnya, Pastor belum khotbah. Kan perkenalan ya. Yaitu visi yang saya bawa di gereja kami. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan di gereja itu berbeda. Salah satunya saya khotbah itu cukup sering. Bulan lalu saya khotbah tiap minggu di gereja saya. Jadi karena memperlengkapi, bukan mengentertain. Kalau mengentertain tiap minggu ngundang pembicara tamu, entertainer, artis rohani, supaya jemaat terhibur. Saya nggak mau sibuk menghibur jemaat. Saya mau sibuk memperlengkapi jemaat. Karena jemaat yang diperlengkapi akan jadi jemaat yang bergerak dan jemaat yang berdampak.
perkenalan ya, perkenalan. Saya sudah menikah, saya punya 1 orang istri saja. Ingat istri cukup? Saudara belum dengar khotbah pun udah dengar pesan, pokoknya istri cukup 1, jangan nambah-nambah lah. Istri saya 1, tapi saya punya 2 orang anak perempuan. Jadi saya terbiasa dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang luar biasa. Apalagi, tahun ini masuk tahun ke-27 saya melayani Tuhan. Jadi sudah 27 tahun saya berkhotbah, saya mengajar, saya lakukan apa yang saya lakukan. Lihat saya, mungkin saudara pikir kok kayaknya pastor belum terlalu tua ya. Ya belum tua-tua amat lah, tapi muda pun bilang muda udah malu. Karena saya udah gak semuda itu. Saya mulai khotbah umur 18 tahun. Jadi ya itu, hitunglah kurang lebih usia saya berapa. Beberapa orang kenal saya sebelumnya karena saya juga sering diminta untuk menerjemahkan. Jadi kalau saudara pernah ikut event-event Empower 21, WPA dan lain-lain, Tuhan pakai saya menerjemahkan. Banyak dalam kemurahan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kasih kesempatan saya menerjemahkan. Almarhum Morris Surulo, Benny Hinn, Cindy Jacob, Chuck Pierce, ya orang-orang ini semualah. Saya dapat kehormatan itu bisa kenal mereka-mereka. Tapi beberapa saudara mungkin lihat saya kayak, kok kayaknya belum pernah lihat pastor ya. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol. Di tengah-tengah pandemi tahun 2021, saya kehilangan 1/3 berat badan saya. Saya turun 25 kg saja. Tadinya 90, sekarang lumayan lah, 65. Puji Tuhan. Perkenalannya cukup ya. Saya takutnya saya lanjutin nanti minta resep gimana turunin berat badan pastor. Kita bisa ngobrol nanti sesudah ibadah, oke? Yang pasti saya nggak ke dokter sana sini, nggak suntik sana sini, yang alami aja. Oke? Nggak ada shortcut. Orang gimana bisa dekat sama Tuhan? Ya nggak ada jalan pintas. Kamu bangun hubungan doa tiap hari, baca firman Tuhan, konsisten. Sama, urusin berat badan juga jaga makan, olahraga, istirahat yang teratur, konsisten. Udah itu doang. Oke, kita mulai khotbahnya ya, sudah siap? Yang santai-santainya udah lewat nih. Pakai sabuk pengaman, karena khotbahnya saya bakal ngebut, bakal intens. Biasanya pesan ini saya butuh waktu 2 jam. Ini 40 menit ya, 30 mungkin. Ya molor dikit ya minta maaf lah. Ya, tapi ini harus ngebut benar-benar, karena ibadah di gereja saya itu 3 jam. Jadi 2 jam ini pas, tapi di sini pendek. Oke, kita sama-sama belajar. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita ke Yohanes pasal yang ke-6. Saya mau ajak kita lihat di dalam Alkitab satu cerita yang kebanyakan kita nih terbiasa dengan cerita ini. Bahkan kalau saudara udah jadi Kristen dari zaman saudara zaman sekolah minggu, di sekolah minggu pun saudara sebenarnya udah kenal cerita ini. Tapi hari ini kita mau izinkan Tuhan bicara dari cerita yang kita udah kenal, satu cara pandang yang baru, satu perspektif yang baru, cara melihat yang baru. Sesuatu yang saya percaya mungkin saudara belum pernah lihat sebelumnya. Yohanes pasal yang ke-6, kita lihat sama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, panjang. Ini cerita yang kita tahu, jadi saya akan bacakan, saya minta saudara sekedar minimal simak ceritanya, nanti kita akan bedah sama-sama dari cerita ini, oke? Yohanes pasal 6 mulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15, perhatikan baik-baik.
Alkitab bilang gini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini cerita kita semua kenal ya. Kita seringkali sebut ini Yesus kasih makan 5.000 orang. Hari ini apa yang saya mau sampaikan? Berapa banyak saudara percaya kita di tahun 2025 ini memasuki tahun? Waduh, yang ingat cuma ibu-ibu. 2025 adalah tahun? Berapa banyak kita yang siap untuk lihat tuayan dibawa masuk? Semua siap ya? Yuk kita mau belajar prinsip-prinsipnya. Gimana caranya supaya penuaian itu kita bisa lihat masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Saya mau ajak kita lihat ayat yang terakhir tadi, 15. Yang baru aja kita baca. Kenapa? Saya temukan di ayat 15 ada sesuatu yang menarik. Yang zaman sekarang kita udah jarang jumpai. Penuaian yang saudara sebut-sebut, yang saudara yakini tahun 2025 saudara percaya masuk. Saudara akan temukan di ayat ini. Coba kita lihat ada apa di ayat 15. Ayat 15 Alkitab bilang begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang. Bentar, jangan buru-buru. Kadang-kadang kita baca Alkitab cepat. Isinya apa tuh? Yang gak tahu tadi udah lewat. Jangan. Kita sambil cerna mikir. Alkitab bilang nih, Yesus tahu sesuatu. Tahu apa? Bahwa mereka hendak datang. Pertanyaan saya, siapa mereka? Ayo, siapa yang mau datang? Ya orang pastor, ya tahu orang yang mana. Ayo, Yesus tahu mereka hendak datang, siapa mereka? Coba ingat tadi cerita di atasnya tentang Yesus memberi makan apa? Nah, habis 5.000 orang ini kenyang dikasih makan 12 bakul penuh sisanya. Alkitab bilang begini, Yesus tahu mereka hendak datang, siapa mereka? Bagus. Nangkep ya? Tapi tiba-tiba gambarannya jadi berubah. Yesus mau didatengin berapa orang? Bukan 5 orang. Bukan 10 orang. 5.000. Kok jadi serem ya? Yesus mau datengin 5.000 orang. Dan begini, Alkitab bilang, dan hendak membawa dia dengan, waduh, kok jadi kayak kerusuhan ya? 5.000 orang mau datang dan mau maksa sesuatu. Mau paksa apa? Hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia. Wow, bilang wow. Kenapa wow? Saya temukan di ayat 15 ada satu fenomena yang zaman sekarang kita udah jarang jumpain. Apa? Orang banyak datang sendiri. Dan orang banyak yang datang ini yang ngotot. Minta Yesus harus jadi. Kenapa saya bilang fenomena yang jarang? Saya tanya sama saudara. Zaman sekarang bawa orang kenal Tuhan gampang atau susah? Hah? Nah ini yang aman, ini yang aman. Ada yang bilang, kalau bilang gampang, kok kayaknya susah. Mau bilang susah, kok kayak gak punya iman gitu ya. Jadi yang aman gimana? Gampang-gampang. Ya pastor ada gampangnya, ada susahnya. Gampang-gampang susah tuh gimana? Ya itu, kalau kebetulan orangnya lagi ada masalah, kelilit hutang, sakit penyakit. Kita kebetulan datang, Pak, Bapak butuh Yesus. Ya mau Yesus. Nah yang kayak gini, gampang. Tapi kemudian kebanyakan sisanya, kasusnya nggak kayak gitu. Benar apa benar? Ada yang cerita, wah pastor, saya parah pastor. Saya ngajakin teman sekantor saya aja. Jangankan terima Yesus, datang ke gereja aja udah bertahun-tahun pastor. Saya malah dijauhin sama dia. Wah pastor, saya udah berusaha nginjilin keluarga saya. Bertahun-tahun ditolak terus pastor. Satu lagi cerita, saya paling parah pastor. Saya baru mampir ke rumah tetangga saya, baru ketok pintu, dari dalam udah teriak, nggak ada orang. Kenapa? Udah tahu kayaknya dia pastor. Saya mau ajak ikut KKR lagi pastor. Waduh, kenyataan yang kita jumpain adalah susah bawa orang datang sama Tuhan. Benar ya? Itu kita sepakat ya. Susah ternyata bawa orang sama Tuhan. Tapi di dalam cerita ini kita temukan satu fenomena yang luar biasa. Apa itu? Alkitab mencatat. Ada banyak orang ini, 5.000 orang ini malah datang sendiri. Bukan cuma mereka datang, mereka yang ngotot loh. Maksa, pokoknya Yesus harus jadi raja. Wow. Saudara-saudara mau belajar? Kok bisa pastor terjadi yang kayak gini? Mau belajar? Mau belajar atau enggak? Kalau enggak kita selesai aja lah, doa berkat langsung pulang lebih awal. Kenapa kita mau belajar ini? Saudara kan percaya ini musik tuayan. Saudara pengen lihat suatu saat orang banyak datang sendiri ke sini.
Datang ke gereja nih, datang. Bukan cuma datang, mereka gedor-gedor pintu, udah takut kita. Ya ampun, mau ngapain nih? Jangan-jangan mau didemo? Enggak, kita mau minta Yesus jadi raja buat kami. Kami mau dibaptis, kami mau. Saudara mau lihat itu terjadi? Saudara mau lihat itu? Mau lihat apa yang terjadi hari itu terjadi juga hari ini? Tuayan yang besar dibawa masuk? Gimana caranya, Pastor? Itu pertanyaannya kan? Gimana caranya? Saya percaya dalam cerita ini kita belajar begini. Ini, kalau saudara mau lihat ada banyak orang datang minta Yesus jadi raja buat hidup mereka. Saudara harus ngerti, ketika cerita ini dibedah, ada 3 pihak ternyata yang terlibat dalam cerita ini. Berapa pihak? 3. Siapa yang terlibat, Pastor? Yang pertama, Alkitab catat ada 5.000 orang yang butuh makan. Apa itu 5.000 orang yang butuh makan? 5.000 orang yang butuh makan dalam cerita ini melambangkan, merepresentasikan, itu menggambarkan begini. Ada kebutuhan besar yang mereka jumpain hari itu. Benar? 5.000 orang butuh makan itu gak main-main. Saudara kasih makan orang sebanyak ini aja, udah pusing. Gimana 5.000 orang? Apa itu? Kebutuhan yang besar. Jadi 5.000 orang itu melambangkan kebutuhan besar. Buat apa kita perlu tahu itu, Pastor? Saya ngomong nih, bukankah hari ini juga di sekitar kita, di kota kita, di bangsa kita, kita berhadapan di luar sana dengan masalah yang besar-besar. Nggak percaya, satu kali saya khotbah gini ada ibu-ibu nanya, Pastor, minta maaf, maksudnya ada masalah apa ya di kota saya? Nah lu, mungkin kita saking nggak ngelihat keluar atau saking, ya mungkin minta klarifikasi, masalah apa yang Pastor maksud? Saya berikan penjelasan, bukankah di kota kita juga, di luar sana, ada begitu banyak orang yang kelaparan. Ada begitu banyak orang yang kurang pendidikan. Ada begitu banyak orang yang pakai narkoba. Ada begitu banyak orang yang sakit. Ada begitu banyak orang yang terlibat kekerasan. Ada begitu banyak orang yang free sex. Ada masalah yang besar di luar sana. Benar apa benar? Artinya apa? Ini pihak pertama yang terlibat dalam cerita ini, kita juga punya komponen itu. Sama, di luar sana ada 5.000 orang butuh makan. Ada kebutuhan besar yang kita jumpain di sekitar kita. Tapi ada pihak kedua, bukan cuma ada 5.000 orang, tapi Alkitab juga catat di sini ada seorang anak kecil. Ada anak kecil juga yang terlibat dalam cerita ini. Nah pertanyaannya, anak kecil ini melambangkan apa, Pastor? Saya percaya anak kecil dalam cerita ini melambangkan saudara dan saya. Gereja Tuhan. Kenapa, Pastor? Apa hubungannya kita sama anak kecil? Karena saya percaya gereja Tuhan berhadapan dengan masalah yang besar. Kita kadang ngerasa seperti anak kecil, apa itu? Tapi kan saya kan cuma anak kecil. Saya kan gak punya apa-apa, saya kan gak berdaya, saya kan gak bisa apa-apa. Gereja seringkali diperhadapkan dengan masalah yang ada di kotanya, yang ada di bangsanya. Bukankah kita sering ngerasa begini? Tapi kan kita cuma kaum minoritas. Kita kan cuma kelompok yang kecil, kita kan gak punya banyak uang, kita kan gak punya apa-apa. Saudara mungkin di tempat ini ngerasa, iya Pastor, gereja ini juga gereja yang kecil. Tadi saya dikasih tahu, bahkan gedung aja kita belum punya sendiri. Pastor, kita kan cuma kelompok yang kecil. Benar apa benar? Kita punya kesamaan dengan cerita ini. Bukan cuma ada 5.000 orang, ada juga anak kecil. Saya kasih tahu saudara, kalau yang terlibat dalam cerita ini cuma 2 pihak. 5.000 orang butuh makan, ada anak kecil yang gak berdaya. Maka ceritanya gak akan panjang. Kenapa? Karena faktanya gak banyak yang anak kecil bisa lakukan untuk menjawab kebutuhan yang sebesar itu. Benar apa benar? Kalau di Pondok Gede ceritanya cuma gereja yang kecil, sama kebutuhan besar di luar sana, gak banyak yang saudara bisa lakukan menjawab kebutuhan itu. Tapi ingat saya ngomong dari awal, bukan 2 pihak yang terlibat dalam cerita ini. Berapa pihak? Kira-kira pihak ketiga siapa? Ada Tuhan Yesus juga ternyata yang terlibat dalam cerita ini. Maka apa kesimpulannya? Dengar ini kesimpulannya. Ini khotbah yang kesimpulannya di awal. Kesimpulannya apa? Dengar ini kesimpulannya. Maka anak kecil ini bersama dengan Yesus, mereka kasih makan 5.000 orang. Anak kecil ini bersama dengan Yesus, mereka bereskan masalah yang besar. Maka dengar ini tantangan saya buat saudara. Bukan cuma kesimpulannya di awal, tantangannya juga di awal. Ini tantangan saya buat saudara. Kalau saudara adalah orang yang mengaku, saudara punya Yesus dalam hidup saudara. Harusnya saudara bersama dengan Yesus harus siap membereskan masalah yang besar yang ada di kota ini. Pak aminnya masih falas. Tantangan saya yang kedua, kalau gereja ini, tadi saudara pribadi bersama Yesus. Kalau gereja ini sama-sama. Kalau gereja ini mengaku gereja ini punya Yesus di dalamnya. Maka harusnya gereja ini bersama dengan Yesus harus siap lakukan perkara-perkara yang besar. Kalau sama-sama lebih aman ya, aminnya lebih semangat.
Kalau saya masih takut, pastor nggak apa-apa. Mungkin awalnya gerak sama-sama dulu, tapi nanti lama-lama masing-masing gerak. Tapi ini prinsipnya, dengar. Gimana caranya bisa lihat banyak orang datang sama Tuhan? Simple. Mulai dengan begini, dengar ini. Mulai dengan temukan kebutuhan, jawab kebutuhan. Maka lewat kebutuhan yang dijawab, banyak orang akan datang minta Yesus jadi raja buat mereka. Mulai dengan apa? Temukan kebutuhan. Identifikasi masalah yang ada di komunitasmu, yang ada di kotamu, yang ada di bangsamu. Temukan masalah. Kemudian gini, kita hadir memberikan solusi, kasih jawaban. Maka lewat jawaban yang kita berikan, banyak orang ini akan datang minta Yesus jadi raja buat mereka. Saudara bilang gini sama saya, ini saya ngomong dulu di area sini. Saudara bilang gini sama saya, pastor, apa bisa ambil satu cerita ini aja, kemudian bikin prinsip kayak begitu? Enggak, saya nggak lakukan itu. Kalau saudara perhatikan 4 Injil, semua yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun pelayanannya, polanya selalu sama. Temukan kebutuhan, bereskan kebutuhan, orang percaya sama dia. Temukan orang lumpuh, dia buat berjalan, percaya sama dia. Orang buta, dibuat melek, dia percaya sama dia. Orang terikat, dilepaskan, orang percaya sama dia. Bahkan Yesus sendiri yang ngomong. Ini nggak perlu Yesus ngomong, saya ngomong pun saudara pasti percaya. Apa? Yesus bilang begini, karena cuma orang sakit yang butuh tabib, yang butuh dokter. Orang sakit itu butuh dokter. Saya ngomong juga nggak perlu Yesus, saudara juga setuju. Bener gak? Cuma orang sakit yang butuh dokter. Saya nggak mungkin ngajak Pak Denny. Pak Denny, ayo temenin saya yuk, kita nongkrong. Di mana? Ke dokter. Ih aneh. Ini pastor ada-ada aja masa nongkrong di dokter. Dia cuma nggak ada apa-apa. Nggak mungkin. Cuma orang sakit yang butuh dokter. Itu prinsip. Maka apa aplikasinya? Dengar, kalau saudara mau keluar sana, temukan satu kelompok orang di kota ini, di bangsa ini, yang gak akan pernah menolak apa yang saudara tawarkan. Cari siapa? Cari orang-orang sakit. Cari orang-orang yang punya kebutuhan. Cari orang-orang yang punya masalah. Waktu orang-orang yang punya kebutuhan, saudara hadir dan memberikan jawaban buat kebutuhan yang mereka punya, maka orang-orang yang ditolong hidupnya, mereka akan datang sama Tuhan. Rahasianya cuma itu. Kesimpulannya cuma itu, strateginya cuma itu. Kalau saudara mau lihat banyak orang datang, minta Yesus jadi raja buat mereka. Temukan kebutuhan, jawab kebutuhan. Maka lewat kebutuhan yang dijawab, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Saya temukan yang menarik begini. Satu strategi, satu prinsip yang sesederhana begini. Gereja susah terima. Tapi kita belajar semua mekanisme yang lain. Doa keliling, bikin dan segala macam. Yang rumit-rumit. Kita percaya dan kita lakukan. Tapi ketika ditantang, ayo gereja harus menjadi jawaban buat komunitasnya, buat kotanya, buat bangsanya. Kita pikir, masa sesimpel itu? Sesimpel itu. Itu yang terjadi hari itu. 5.000 orang butuh makan, Yesus kasih makan, maka 5.000 orang datang sama dia. Ini prinsipnya, temukan kebutuhan. Saya berdoa gereja di tempat ini bukan sekedar jadi gereja yang berbakti setiap minggu, tapi gereja di tempat ini mulai bangkit jadi gereja yang menjadi jawaban, memberikan solusi, menjawab kebutuhan dari yang ada di kotanya, yang ada di lingkungannya, yang ada di komunitasnya. Dan ketika saudara hadir sebagai pemberi solusi, maka saya percaya ada banyak orang di sekitar saudara yang akan datang sama Tuhan, minta Yesus jadi raja buat hidup mereka. Sejauh ini bisa nangkep dulu ya. Saya tambahin dikit tingkatannya. Dengar ini, the bigger the problem you solve, the more people will come. Prinsip, semakin besar masalah yang saudara bereskan, maka semakin banyak orang yang akan datang. Hari itu 5.000 orang datang sama Yesus. 5.000 banyak atau dikit? Banyak, jangankan zaman itu. Sekarang pun, tiba-tiba kalau 5.000 orang datang nih, gereja mau ngapain? Pusing juga kali ya. Ini mau nampungnya gimana? 10 kali kebaktian juga belum tentu cukup. 5.000 orang datang sama Yesus. Kok bisa sebanyak itu orang datang? Alasannya simpel. Karena masalah yang dibereskan adalah masalah 5.000 orang butuh apa? Makan. Masalah perut itu masalah besar atau masalah kecil? Makin besar masalah yang dibereskan, makin banyak orang yang akan datang. Bayangin berapa banyak orang narkoba di kota ini. Masalah besar atau kecil narkoba? Besar. Kalau saudara gereja bisa hadir sebagai yang memberikan solusi buat masalah narkoba. Saudara bisa bebaskan orang-orang dari narkoba. Berapa banyak orang-orang terikat narkoba yang akan datang sama Tuhan. Di kota ini ada orang miskin atau enggak? Kalau gereja bisa hadir memberikan solusi buat kemiskinan.
Tiba-tiba orang-orang yang miskin ini bisa keluar dari garis kemiskinan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya miskin yang akan datang kepada Tuhan. Di kota ini ada orang sakit nggak? Kalau gereja bisa hadir, memberikan solusi buat sakit, menyembuhkan orang-orang di kota ini. Berapa banyak orang-orang sakit yang akan datang minta Tuhan jadi raja buat mereka. Sejauh ini prinsipnya bisa nangkep ya? Kalau saudara cuma mau tahu caranya, gimana caranya 5.000 orang pastor bisa datang sama Tuhan, saya udah kasih caranya. Itu solusinya dan itu tantangannya. Kalau saudara cuma mau tahu itu, kita bisa selesai di sini. Tapi kalau ada yang penasaran, pastor kita udah nangkep sih prinsipnya. Tapi kita harus mulai dari mana? Ngelangkahnya itu seperti apa pastor? Untuk bisa jadi gereja yang memberikan solusi tadi. Untuk kita bisa punya dampak yang besar. Melangkahnya mulai dari mana? Ada yang mau tahu atau enggak? Kalau yang mau tahu cuma 5 orang, ntar abis ini kita ngobrol lah. Yang lain mau tahu atau enggak? Bener mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ini basa-basi, Pak Pendeta yang nanya sih, kita nggak mungkin bilang mau tahu aja pastor. Ya udah terpaksa lah, ya udah ada kebaktian nggak bisa kabur juga kan, saya ngomong. Anggaplah mau tahu banget semuanya. Gimana caranya pastor dan apa yang kita harus lakukan untuk memulai? Kalau kita mau tahu gimana caranya, saya percaya kita perlu belajar dari anak kecil ini. Saya sering menyebut cerita ini, bukan Yesus yang kasih makan 5.000 orang. Saya suka bilangnya gini, ini cerita tentang anak kecil yang kasih makan 5.000 orang. Satu kali orang komplain sama saya, pastor, saya nggak setuju. Kenapa? Karena menurut saya yang kasih makan 5.000 orang bukan anak kecil. Siapa? Tuhan Yesus. Alasannya apa Pak? Karena Tuhan Yesus yang melipat gandakan 5 roti 2 ikan sehingga 5.000 orang bisa makan. Saya bilang saya setuju Pak. Yesus yang melipat gandakan. Tapi saya tanya Pak, yang ngasih roti sama ikan itu siapa Pak? Kalau anak kecil itu nggak kasih 5 roti dan 2 ikan, sekalipun Yesus bisa melipat gandakan, kira-kira 5.000 orang bisa makan atau enggak? Saya percaya, yang ngasih makan 5.000 orang ini sesungguhnya adalah anak kecil. Artinya apa? Tadi saya bilang anak kecil itu melambangkan kita. Sekalipun kecil, minoritas, nggak punya apa-apa. Tapi gini, ada porsi yang kita harus kerjakan, yang bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa buat melipat gandaan. Saudara-saudara bisa lihat itu. Bagian kita kecil, kita nggak punya, saya bikin ini clear. Saya nggak bilang anak kecil yang kasih makan itu kesombongan, nggak ada cara kita bisa bereskan masalah kota. Tapi gini, ada porsi kecil yang kita harus perankan, bisa lihat itu. Ada bagian kecil kita, saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang cukup, karena sisanya saya bisa lipat gandakan. Ada bagian kecil, ini gereja harus mulai dari sini. Saya nggak bilang saudara harus punya berkarung-karung roti atau bertruk-truk ikan, enggak. Pastor kita cuma gereja kecil, bagus, cukup. Ini juga cuma anak kecil. Tapi ada sesuatu yang kita perlu perankan untuk demi gini, bersama dengan Tuhan kita bisa bereskan masalah yang besar. Nah, saya percaya kita perlu belajar dari anak kecil ini. Kenapa? Karena anak kecil ini melambangkan kita. Kalau saudara datang sama anak kecil yang tanya, Dek, kamu kok bisa kecil-kecil dipakai loh untuk kasih makan 5.000 orang. Nah, dia akan bilang, Om, Tante, kalau saudara juga mau dipakai sama Tuhan untuk kasih makan 5.000 orang. Anak kecil ini akan bilang, ada 3 hal yang kamu harus lakukan. Berapa hal? Gampang ya, kalau sampai ingat lupa kebangetan. 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, anak kecil ini akan bilang begini. Yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus belajar melihat keluar. Bilang sama-sama melihat keluar. Apa maksudnya pastor melihat keluar? Ini gereja mulainya dari sini. Saya percaya gereja hari ini harus mulai belajar melihat keluar. Maksudnya apa tuh? Melihat keluar adalah ketika kita mengalihkan, menggeser fokus kita. Di mana fokus hidup kita tidak boleh lagi hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri terus menerus. Tapi belajar lihat keluar dan temukan apa? Kebutuhan yang ada di luar diri kita. Kenapa ini penting? Karena sudah terlalu lama dan terlalu banyak gereja hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhannya sendiri. Saya ngomong nih, saya minta maaf ya kalau saya ngomong agak keras ya. Lain kali jangan diundang lagi. Ya karena saya memang begini. Berapa banyak dari khotbah-khotbah yang kita khotbahkan dari mimbar ini isinya cuma tentang berkat, 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 dan berkat. Semua khotbah-khotbah kita ujungnya cuma untuk bikin kita mengejar berkat. Ada satu orang bilang, enggak kok pastor, di gereja kami belajar tentang iman. Bunyinya gimana tuh? Saudara punya iman supaya bisa mengklaim
berkat Tuhan. Oh berkat juga ujungnya. Enggak kok pastor, kita juga belajar tentang doa. Nah gimana tuh doa isinya? Kalau saudara berdoa sama Tuhan, karena lewat doa saudara mengutarakan kebutuhan saudara. Sehingga berkat Tuhan turun. Oh berkat juga ujungnya. Terus apa lagi? Enggak pastor, kita nih belajar tentang keintiman. Ini bagus nih. Keintiman kamu belajarnya gimana? Saudara harus intim sama Tuhan. Karena orang yang intim sama Tuhan akan benar ya. Terlalu banyak kita hanya fokus untuk ngejar lebih banyak berkat-berkat Tuhan buat diri kita sendiri. Ini masalahnya. Selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa dipakai sama Tuhan untuk menuai. Kita nggak akan pernah bisa dipakai sama Tuhan untuk punya dampak yang besar. Makanya yang pertama kita harus belajar melihat keluar. Saya mau sebutkan beberapa hal yang menarik. Kalau fokus kita cuma tertuju sama kebutuhan diri kita sendiri, ada beberapa hal yang menarik yang terjadi sama diri kita. Yang pertama, kita akan mulai ngerasa seperti orang yang paling malang di muka bumi. Bukan orang Malang ya, orang Malang Jawa Timur gak ada masalah. Orang yang paling, artinya apa tuh? Orang yang paling sial. Kenapa? Karena kalau fokusnya ke dalam terus, saya kasih tahu ini yang saudara akan mulai lakukan. Saudara akan mulai membandingkan apa yang saudara gak punya dengan apa yang orang punya. Fokusnya ke sini kan. Kenapa ya? Mobil saya kok gak sebagus mobil dia. Kenapa ya? Rumah saya kok gak sebesar rumah dia. Kenapa ya? Suami saya kok gak seganteng suami dia. Semua kita bandingkan dan kita gak akan pernah bisa mengucap syukur. Kenapa? Selalu rasanya kurang terus. Tapi saya kasih tahu saudara. The moment saudara belajar lihat keluar. Belajar, lihat keluar. Apa yang saudara akan temukan? Di saat saudara ngerasa, kenapa ya rumah saya kok gak sebesar rumah dia? Lihat keluar dan saudara ketemukan ada orang-orang di luar sana yang jangankan rumah, tinggalnya di emperan toko, di bawah kolong jembatan. Tiba-tiba di saat itu saudara ngerasa rumah sederhana yang saudara punya udah kayak istana mewah yang Tuhan kasih buat saudara. Dan tiba-tiba saudara bisa bilang, Tuhan terima kasih loh Tuhan. Rumahku gak istana, gak mewah, tapi cukup loh Tuhan, aku bisa tidur, aku bisa istirahat, aku bisa nikmati hidupku. Tiba-tiba saudara bisa mengucap syukur tuh. Kenapa? Karena saudara belajar lihat ke luar. Kalau lihatnya ke dalam terus gak akan pernah puas hidup ini. Itu yang pertama yang terjadi. Yang kedua, selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Maka gini, kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan. Saudara gak percaya, kebutuhan tuh gak akan habis-habis. Kebutuhan kita gak ada habisnya. Saya bahkan suka bilang begini, cuman orang mati yang gak punya kebutuhan. Benar apa benar? Cuman orang mati yang gak butuh makan, cuman orang mati gak butuh pakaian, cuman orang mati gak butuh rumah. Saya mau bilang cuman orang mati yang gak butuh duit. Faktanya zaman sekarang meninggal juga mahal ya. Aduh, petinya pastor, saya pernah datang ke pemakaman, ditunjukin, pastor itu petinya. Harganya 300 juta. Hei, gak salah tuh, itu kayak dikubur sama mobil. Oh itu kayu jati murni pastor, ya ampun. Bahkan orang mati aja mahal. Ya tapi minimal bukan dia yang bayar ya, keluarganya yang pusing gitu kan. Tapi gini, cuman orang mati yang gak punya kebutuhan. Tapi selama kita masih hidup, kalau kita fokus sama kebutuhan terus kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan. Saya kasih ilustrasi. Ilustrasinya adalah tentang satu orang yang baru lulus kuliah. Kenapa mulai dari situ pastor? Ya karena kalau lebih awal kepanjangan. Ini contoh ya, ini baru lulus kuliah. Ini ada yang baru lulus kuliah, ini kurang lebih ilustrasinya gini. Orang baru lulus kuliah dia bilang gini, dia doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama bertahun-tahun aku kuliah, Tuhan memberkati aku, menyertai aku, sehingga aku bisa menyelesaikan kuliahku dengan baik. Aku punya gelar S1 sekarang, terima kasih Tuhan. Tapi sekarang Tuhan aku butuh pekerjaan, tolong bukakan pintu bagiku, berikan aku pekerjaan. Amin. Beberapa saat kemudian Tuhan bukakan pintu, kasih dia pekerjaan, dia berdoa lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku waktu kuliah kau berkati aku, sekarang aku dapat pekerjaan, terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan tolong untuk menunjang pekerjaanku, aku butuh alat kendaraan bermotor, berikan aku motor Tuhan. Amin. Baru saat kemudian Tuhan berkati dalam motor, dia berdoa lagi, Tuhan terima kasih Tuhan waktu kuliah kau berkati aku. Tuhan bahkan berikan aku pekerjaan dan sekarang Tuhan kasih aku motor. Tapi Tuhan aku baru tahu ternyata naik motor bensinnya mahal Tuhan, gajiku gak cukup, tolong Tuhan berikan aku naik jabatan, naik gaji, promosi Tuhan. Amin. Beberapa saat kemudian Tuhan naikkan gajinya, jabatannya naik, dia berdoa lagi, Tuhan terima kasih Tuhan waktu kuliah kau berkati aku, kau berikan aku pekerjaan, kau berikan aku motor. Bahkan sekarang gajiku naik Tuhan. Sekarang gajiku udah enak, punya motor, Tuhan aku butuh pasangan hidup. Tolong Tuhan berikan aku pacar yang cantik. Amin. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia pacar yang cantik, dia berdoa lagi, Tuhan
Terima kasih Tuhan, waktu kuliah Kau berkati aku, Kau berikan aku pekerjaan, Kau berikan aku motor, naik gaji Tuhan. Bahkan sekarang aku punya pacar yang cantik Tuhan. Tapi Tuhan punya pacar cantik, naik motor gengsi Tuhan. Kenapa saudara ketawa-ketawa? Saya kasih ilustrasi ini. Kenapa? Saudara kasih tahu saya harus selesainya kapan? Karena kalau saya lanjutkan, bisa jadi sampai besok pagi masih di sini kita. Pesannya nangkap? Apa pesannya? Kalau fokus kita cuman kebutuhan kita terus, kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan. Kebutuhan kita nggak akan pernah habis. Dengar nih, manusia, di sini ada manusia? Oh semua ya, semua. Manusia adalah makhluk yang paling ahli dalam selalu membawa kebutuhan baru sama Tuhan. Nih datang sama Tuhan, keluarin daftar belanjaan kan. Tuhan, jebret keluar. Tuhan aku butuh ini, 1, 2, 3, oh yang 3 udah. Makasih Tuhan, tapi tenang masih banyak yang lain. 4, 5, 6, nggak habis-habis. Kita jalan kaki minta motor, dikasih motor minta kendaraan, minta mobil yang sederhana. Dikasih mobil sederhana minta yang lebih mewah. Udah punya yang mewah minta yang paling mewah. Udah punya yang paling mewah kita minta kapal pesiar minta pesawat luar angkasa. Kita minta sampai saudara dapat planet pun pasti masih kurang. Manusia itu gak pernah kehabisan namanya kebutuhan. Selama fokus kita hanya tertuju pada kebutuhan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan. Sampai mati kita gak akan bisa dipakai Tuhan. Yang ketiga, kalau fokus hidup kita hanya tertuju kepada kebutuhan diri kita sendiri, ini akan terjadi sama hidup kita. Yang ketiga ini agak keras, saya kasih warning. Kalau fokusnya ke dalam terus, cuma lihat ke dalam terus yang ketiga, maka kekristenan yang kita hidupin, saya lagi mempertanyakan kekristenan kita. Selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri, maka kekristenan yang kita hidupin isinya bukan lagi tentang Tuhan, pakai hidup kita buat tujuan Tuhan, tapi berubah jadi tentang kita pakai Tuhan buat tujuan kita sendiri. Saya nggak tahu saudara simak ini atau nggak, saya ulang ya. Kalau fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri, terus buat saya terus. Maka kekristenan yang kita hidupin isinya bukan lagi tentang Tuhan, pakai hidup kita buat tujuan Tuhan. Enggak, tapi berubah jadi tentang kita yang make Tuhan, manfaatin Tuhan, memperalat Tuhan untuk tujuan kita sendiri. Saya dengar doanya orang Kristen zaman sekarang, saya takut. Kenapa? Karena orang Kristen zaman sekarang doa gini, Tuhan berkati aku, berkati istriku, berkati anak-anakku, berkati cucu-cucuku, anjing, kucing, dan anak cucunya. Tuhan, bukakan pintu di hadapanku. Tuhan berkati pabrikku, lipat gandakan depositoku. Tuhan halau musuh dari hadapanku, lindungi aku sebelah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Tuhan lakukan ini bagiku, lakukan itu bagiku. Tuhan berperang bagiku, Tuhan buat ini. Saya dengar doanya orang Kristen zaman sekarang, saya takut. Kenapa? Karena dalam gambaran tadi saya pertanyakan, siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi hamba. Kenapa lebih banyak kita yang ngatur Tuhan daripada Tuhan yang ngasih tahu kita apa yang kita harus lakukan. Kita punya kekristenan itu udah bergeser loh, udah melenceng loh. Kita berani banget ngatur-ngatur Tuhan. Bukannya Tuhan yang ngatur hidup kita dan kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Itu akan terjadi kalau fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri. Ujungnya pusatnya di sini. Tuhan ada buat saya. Tuhan ada untuk menyenangkan saya. Tuhan ada untuk memuaskan saya. Saya bisa kasih contoh-contoh kecil lah. Di mana gejala-gejala seperti itu udah muncul. Kita datang ke gereja, dengar satu pesan yang kita gak senang. Aku tinggalkan tempat itu. Kenapa? Tempat itu harus ada untuk menyenangkan saya. Zaman sekarang kita pimpin pujian. Orang lagi suka lagu apa? Kita nyanyiin lagu yang orang suka. Kamu nyanyi buat orang atau buat Tuhan? Kenapa kamu mau tahu apa yang orang seneng? Kamu gak tanya, Tuhan lagi seneng dengar lagu yang mana? Ukuran kita udah bergeser. Ukuran kita tentang memuaskan diri kita sendiri, bukannya memuaskan Tuhan.
Maka dengar, kalau kita mau dipakai sama Tuhan, kayak anak kecil ini bisa kasih makan 5.000 orang, bisa punya dampak sama kota ini. Yang pertama, kita harus mulai belajar dari sini. Belajar lihat keluar. Nggak salah hidup diberkati Tuhan. Tapi saya percaya saudara harus melangkah, bukan sekedar hidup ngejar berkat. Saya berdoa bahkan, di tempat ini Tuhan buat hidup saudara berkelimpahan. Oh, kalau berkelimpahan langsung semangat ya. Aminnya langsung kenceng. Saya bilang jangan cepet-cepet ngomong amin sama kelimpahan. Karena saya kadang-kadang curiga, banyak kita nggak ngerti apa itu kelimpahan. Saya kasih ilustrasi ya, ini kelimpahan nih. Kalau saya punya gelas kecil, kosong. Ngisi air gampang atau susah? Gampang lah Pastor, gelas kecil ya udah. Saya isi air, tuang, udah mau penuh, stop. Kenapa? Ntar luber, jangan. Terus gimana dong? Ganti, rubah, masukin botol. Jadi gelas kecil masukin botol, ya kosong lagi. Isi, udah mau penuh, stop. Kenapa? Ntar luber, jangan. Ganti botol yang lebih gede, tuang lagi, kosong lagi. Isi, udah mau penuh, stop. Kenapa? Nanti luber, pindahinlah ke gayung. Gayung kosong lagi, isi, udah mau penuh, stop. Kenapa? Jangan sampai luber, pindahin ke baskom, kosong lagi. Isi, mau penuh, stop. Kenapa? Jangan sampai luber, pindahin itu ke ember, kosong lagi. Isi, udah mau penuh, stop. Jangan nanti luber, pindahin itu ke bak mandi. Isi, udah mau penuh, stop. Kenapa? Jangan sampai luber, pindahin ke toren. Saya tanya sama saudara, kalau kita lakukan ini terus, kapan meluapnya? Kenapa perlu ngerti ini? Saudara tahu konsepnya kelimpahan? Kata kelimpahan itu artinya melimpah, luber, meluap. Dengar prinsip ini ya. Kelimpahan itu tidak terjadi waktu hidup kita terima banyak. Kelimpahan baru terjadi ketika kita bisa menentukan apa yang cukup buat hidup kita dan alirkan sisanya buat orang lain. Kalau kontainernya digedein terus, hidupmu gak akan pernah limpah. Saya ketemu, percaya saya dalam anugerah Tuhan sampai hari ini sudah melayani di rumah 10 orang paling kaya di Indonesia yang Kristen. Saya udah main ke rumahnya satu-satu. Pelayanan, khotbah di situ. Jadi saya kenal cukup banyak orang. Saya ketemu orang-orang kaya yang sekalipun uangnya banyak masih berasa kurang terus, ngejar terus. Saya bilang ini orang-orang kaya yang kekurangan. Iya, karena rasanya kurang terus, maka orang kekurangan. Tapi saya juga udah ketemu orang-orang yang hidupnya sederhana. Dapat relatif gak banyak. Tapi mereka bisa ngerasa cukup, bahkan bisa jadi berkat buat orang lain, memberkati orang lain. Saya bilang, ini orang-orang yang hidup dalam kelimpahan. Maka saya berdoa gini, yuk kita di tempat ini kalau mau seperti anak kecil dipakai sama Tuhan untuk punya dampak. Belajar lihat keluar yuk. Jangan fokus ke dalam terus. Percaya ini kayak kayak black hole, lingkaran lubang hitam. Masuk berapa banyak pun gak pernah puas akhirnya. Ya dulu saya sampai besar begitu ya karena begitulah. Masuk kayak makanan masuk aja, istri saya bingung itu makanan masuk kemana sih kamu, ya udah kita timbun aja semua di dalam. Ternyata sekarang saya bisa hidup dengan cukup. Makan 1 hari sekali cukup. Ya udah cukup. Yang cukup ini ternyata saya bisa punya dampak lebih banyak buat tolong orang-orang lain. Belajar lihat ke luar. Jangan fokus ke dalam terus, belajar lihat keluar. Mulainya dari situ. Bisa kita semua mulai dari situ, belajar lihat ke ayo belajar lihat keluar. Temukan bahwa di sekitar kita ada banyak kebutuhan yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Ini baru pertama loh, waktu saya udah habis, selesai atau lanjut? Lain kali jangan diundang lagi ya, ini khotbahnya udah galak, terus khotbahnya panjang lagi ya. Ya udah. Masih 15 menit. Wah asik, serius loh. Ya, kebut. Yang kedua, sesudah lihat keluar apa yang harus kita lakukan Pastor? Sesudah lihat keluar, yang kedua, kemudian saudara harus melihat ke dalam. Bilang sama-sama lihat ke dalam. Apa itu Pastor? Melihat keluar itu mengalihkan fokus. Jangan fokus ke saya terus. Saya berkat saya. No, belajar. Lihat keluar, kamu tuh udah cukup kok Tuhan berkatin. Paulus bilang gini sama Timotius. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup, itu banyak gunanya, banyak berkatnya. Justru ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Ukurannya cukup apa? Paulus bilang begini, asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup. Saya tanya, di sini masih bisa makan semua? Bisa lah, lihat badanmu, bisa pasti. Masih punya pakaian semua? Artinya cukup. Semua kita di sini bisa belajar lihat keluar kok. Sekarang gini, saya di pelayanan yang kami bangun, kita ada menolong orang-orang kaum marginal. Saya belum bisa bilang, di sini bisa makan semua, jawab mereka. Belum Master, belum. Ya udah, belum, memang belum.
Yang itu belum bisa gini. Tapi di sini saudara semua udah cukup makan, cukup pakaian. Belajar yuk lihat keluar. Sesudah lihat keluar, fokusnya gak ke dalam. Yang kedua, lihat ke dalam. Lihat ke dalam itu apa? Melihat ke dalam adalah ketika kita tanya sama siapa? Sama diri kita sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab kebutuhan yang ada? Solusi apa yang saya bisa tawarkan ketika saya menjumpai kebutuhan di luar sana? Anak kecil lihat keluar kan, wow, 5.000 orang butuh makan. Dia tanya sama dirinya, saya punya apa yang saya bisa kasih untuk menjawab kebutuhan ini? Satu kali ya, saya ditanya sama orang sesudah kebaktian, Pastor boleh gak saya ketemu Pastor? Oh silakan Pak. Bapak ini ngomong, Pastor saya mau tanya sama Pastor. Saya sebenarnya setuju sama Pastor ngomong, kita harus lihat keluar. Saya Pastor ini masalahnya, gimana saya bisa lihat keluar dan menolong masalah orang. Ketika hidup saya aja sendiri masih punya banyak masalah. Nah, itu kan ya kita kadang-kadang gitu, saya aja sendiri masih banyak butuh Pastor. Gimana bisa lihat keluar? Saya waktu dia tanya gitu kaget juga. Waduh ini gimana jawabnya nih? Dalam hati saya bergumul gak bisa jawab. Saya bilang Tuhan jangan-jangan dia yang benar, Tuhan yang salah nih kayaknya. Ini gimana jawabnya? Itu kan kenyataan. Mana bisa kita tolong orang, hidup kita sini punya banyak masalah. Akhirnya saya bergumul beberapa saat, saya minta pengertian dari Tuhan, dan saya nangkap sesuatu. Saya beranikan diri ngomong, Pak, minta maaf Pak, boleh gak saya tanya balik sama Bapak? Oh iya silakan Pastor. Pak, saya bilang, Bapak bisa gak kasih tahu saya, kapan kira-kira waktunya nanti Bapak bisa datang lagi sama saya, dan Bapak bisa bilang gini, Pastor, saya udah gak punya kebutuhan lagi sama sekali. Saya udah gak butuh sama sekali semua kebutuhan. Sekarang saya udah siap untuk dipakai Tuhan. Kira-kira Pak, kapan waktu itu akan datang? Gantian dia mikir. Kira-kira waktunya bisa datang gak? Karena selama manusia masih hidup, kita selalu pasti punya kebutuhan. Balik ke cerita anak kecil ya, saya tanya sama saudara. 5.000 orang butuh makan. Ketika 5.000 orang butuh makan, kira-kira anak kecil ini lapar juga atau enggak? Saya bahkan punya teori, ini teori saya ya. Ini kan anak laki-laki, there was a boy, ada seorang anak laki-laki di situ. Saya bahkan punya teori, waktu 5.000 orang itu butuh makan, saya percaya anak laki-laki ini bahkan udah lapar duluan. Tahu dari mana Pastor? Fakta membuktikan, untung anak saya cewek 2. Anak laki-laki laparnya lebih pengalaman. Pastor anak saya laki-laki, ampun Pastor kasih makan baru setengah jam, mami lapar, ya ampun tadi kan udah makan, nggak tahu lapar terus kayaknya nggak tahu hilang kemana Pastor, ya itu anak laki-laki, metabolismenya kenceng ya. Jadi 5.000 orang butuh makan, ini anak kecil pasti lapar juga, tapi menariknya gini, di saat dia sendiri punya kebutuhan, dia kok bisa mengalihkan fokus, saya lapar, tapi wah 5.000 orang lapar juga, dia bisa alihkan fokusnya, artinya apa? Kalau saudara nunggu sampai kebutuhan saudara beres dulu semuanya baru siap dipakai Tuhan. Faktanya begini, sampai mati nggak ada kita yang siap dipakai Tuhan. Tapi di saat kita sendiri masih punya masalah, pergumulan. Kita bisa kok alihkan fokus kita, nggak cuma liatin kebutuhan kita. Belajar lihat keluar dan temukan ada orang-orang yang lewat hidup kita, Tuhan mau pakai untuk berkati mereka. Belajar lihat keluar. Nah sesudah lihat keluar, lihat ke dalam. Tanya sama diri kita, saya punya apa yang saya bisa tawarkan? Ini prinsip nih, just pitying will never solve the problem. Sekedar mengasihani nggak akan beresin masalah. Saya orang Kristen seringkali kuat dalam karunia ini. Karunia apa? Kesian. Bisa tuh cool. Saudara ikut cool semua di sini? Harus ikut cool ya. Saudara kumpul di cool. Ada satu orang bapak cerita, saudara-saudara saya mau cerita kesaksian. Kenapa Pak? Kemarin tahu nggak? Saya di lampu merah yang satu. Saya lihat ada orang minta-minta, kesian banget loh. Kenapa? Dia nggak punya tangan, dua-duanya dia minta-minta di situ. Yang lain respon, kesian ya Pak. Waktu ada respon gitu yang satu lagi nggak mau kalah. Pak itu mah belum apa-apa Pak. Saya di lampu merah yang satu lagi sebelumnya, lihat lebih parah lagi Pak. Dia juga minta-minta Pak. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Yang lain respon, kesian ya. Habis 2 respon makin heboh, yang satu lagi nggak mau kalah. Itu juga belum apa-apa. Saya di lampu merah yang satunya lagi, di hari yang lain lagi lihat lebih parah lagi Pak. Itu orang minta-minta juga, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kepala. Aduh, kesian-kesian aja, itu kok saingan orang ya. Kalau kesian-kesian doang, nggak ada yang akan berubah. Just pitying will never solve the problem. Kita tuh nggak diminta punya karunia kesian. Belas kasihan itu beda dengan kesian. Ini khotbah lain. Yesus Alkitab bilang gini, hatiku tergerak dengan belas kasihan. Bedanya apa Pastor? Kasihan sama belas kasihan. Kasihan itu cuma omongin. Belas kasihan akan menggerakkan kita.
Nah, itu khotbah lain. Balik. Jadi jangan cuma kesian-kesian doang. Harus ngapain? Tanya sama dirimu, apa yang saya punya yang saya bisa tawarkan untuk menjawab kebutuhan yang ada. Waktu anak kecil lihat, wow 5.000 orang butuh makan. Dia tanya, saya punya apa? Oh ternyata saya punya 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya semua kita di sini, Tuhan kasih 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya apa itu Pastor 5 roti 2 ikan? Cerita ini udah saking terbiasanya kita udah gak nanya lagi 5 roti 2 ikan itu artinya apa sih? Udah jadi hafalan dong 5 roti 2 ikan itu artinya apa? Setidaknya ada 2 pengertian apa itu 5 roti dan 2 ikan. Waktu kita lihat ke dalam kita semua punya 5 roti 2 ikan. Apa itu yang pertama? 5 roti dan 2 ikan itu sama dengan solusi yang relevan buat masalah yang ada. Solusi yang nyambung. Dia lihat keluar 5.000 orang butuh makan. Dia punya makanan. Orang butuh makan dikasih makanan. Solusinya Nah, saudara dengar saya yang jelasin kayak gini, mukanya gini. Itu maksudnya apa ya Pastor? Itu pewahyunya di mana ya Pastor? Itu kan simpel banget. Anak kecil juga tahu kali Pastor gitu. Kurang lebih kalau saya terjemahkan muka saudara. Anak kecil juga tahu kali Pastor kalau gitu. Ya saya ngomong nih, ironisnya anak kecil tahu. Buktinya apa ya cerita ini? Tapi ironisnya seringkali gereja Tuhan nggak tahu. Nggak, kita Indonesia kadang-kadang kita nggak tahu. Saya akan jelasin maksudnya apa. Solusi yang relevan. Tahukah saudara, waktu saudara lihat keluar sana. Di kota Pondok Gede, tadi saya tanya, ada orang-orang butuh makan nggak? Banyak. Saya ngomong nih, maaf ya kalau terdengar agak keras ya. Tahukah saudara orang di luar sana yang kelaparan, nggak butuh, cuma saudara doakan. Orang butuh makan harus dikasih. Itu namanya gini, solusi yang gak nyambung buat masalah yang ada. Tadi saudara bilang anak kecil juga tahu. Saya bilang ironisnya gereja seringkali gak tahu. Orang kelaparan, orang miskin, orang narkoba semuanya solusinya sama. Mari kita doakan. Saya gak bilang doamu salah. Tapi kalau kamu pikir cuma berdoa aja cukup untuk beresin masalah bangsamu. Nggak cukup. Teman saya datang ke rumah. Aduh bro, gue udah 3 hari ini gak makan, lapar banget. Sini gue doain. Dia bilang. Serius bro? Dia bilang ini bro, bukannya apa. Kalau you doain saya kenyang, tiap hari saya balik. Ngirit uang makan. Kan kita ngerti logika sederhana begini. Gini loh, kita doa banyak buat kota kita, buat komunitas kita, buat lingkungan kita. Tapi kita gak bergerak lakukan apa-apa. Tolong jangan salah nangkep ya. Terpulang, dapat ini lapor, Bu Gembala, Bu, Pastor tadi ngajarin kita nggak usah berdoa lagi. Aduh, saya nggak ngomong gitu, saya bikin clear benar-benar. Kalau gitu Pastor, kita perlu doa atau enggak? Saya ngomong nih, ini topik lain lagi, tapi aduh biar nggak salah paham deh. Saya udah disalah pahamin macam-macam, tapi saya ngomong nih. Jadi kalau gitu doa kita masih perlu atau enggak? Harus. Kenapa kita harus doa? Kalau doa kita nggak menjawab masalahnya secara langsung. Saya bilang nih, doa itu bukan solusi. Doa itu sarana untuk mendapatkan solusi. Saya kasih penjelasannya. Saya ingat waktu saya sekolah Alkitab, saya dapat satu guru ini yang ngajar definisi doa yang bagus sekali. Namanya Ibu Ona Tahapari. Saya nggak tahu dia pernah kesini atau enggak, Ibu Ona Tahapari. Dia kasih definisi doa yang bagus, dia bilang gini, anak-anak, ini sekolah Alkitab. Doa adalah kita ngomong, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kita masih sekolah Alkitab kan semangat langsung, amin. Wih gitu kan. Habis kita teriak, amin. Dia bilang, nah, kalau kalian pikir itu doa, doamu baru separuh. Hah? Kok begitu? Iya. Karena doa ini, dia bilang ini doa yang lengkap. Doa itu kita ngomong, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Separuh tuh. Bagian keduanya. Kemudian sesudah itu Tuhan ngomong. Kita harus dengar. Dan kita harus lakukan. Baru doanya kita lengkap. Gak percaya nih prinsipnya. Saya tunjukin ya. Saya bisa kasih puluhan bukti dalam Alkitab, tapi satu aja yang paling gampang. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua sampai ke tanah perjanjian. Ini ada kota pertama namanya Jericho, temboknya tebal, benar? Musuh, raksasa, rintangan. Ngapain Yosua? Teriak sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Doa dia. Saya tanya abis teriak, temboknya runtuh nggak? Dia doa. Dia ngomong, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Bagian keduanya Tuhan ngomong, ini loh yang kamu harus lakukan. Kelilingin kota itu 7 kali, selama 7 hari. Di kali yang ke-7, keliling 7 kali, tiup sangkakala. Kita tahu semua ceritanya. Habis Tuhan ngomong, terumbu gak? Tuhan ngomong, dia harus dengar. Dan dia harus
lakukan. Waktu dia lakukan, maka tembok itu runtuh. Bisa lihat ini. Salah nggak pastor berdoa buat kota kita? Nggak salah, ini problemnya kita, Tuhan. Kita pikir doa kita tuh makin efektif ketika doanya makin akurat. Tuhan, tidak tahukah engkau? Wih, Tuhan ditanya, tidak tahukah engkau? Tidak tahukah engkau Tuhan? Ada begitu banyak orang miskin di Pondok Gede. Ada 23, sekian persen. Tuhan bilang salah. 22, sampai titik komanya, sampai orang-orangnya Tuhan tahu persis kok. Tuhan udah tahu kok. Jadi jangan pikir makin kita akurat, begitu doa kita pasti, bukan itunya. Tuhan, kita ngomong, banyak orang miskin di Pondok Gede. Boleh ngomongin, boleh. Kita ngomong, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi dengerin, Tuhan baru ngomong. Jangan langsung, amin. Tuhan, ya belum amin, aku mau ngomong. Ini bagian keduanya, Tuhan mau bilang, kamu mau tolong orang-orang miskin di kota ini. Ini loh yang kamu lakukan. Bikin dapur umum. Saya nggak tahu ini contoh. Masing-masing kita Tuhan akan kasih strategi lain-lain. Kamu buat ini. Kamu mulai bikin nasi bungkus, kamu kasih di jalanan. Tuhan mulai kasih strategi. Strategi yang Tuhan kasih, yang kita tangkap, yang kita lakukan. Saya percaya. Yang akan mengubah kota ini. Itu cara kerjanya doa. Jadi doa itu bukan tentang teriak, biarin Tuhan yang turun dengan malaikatnya kasih makan orang-orang ini. Nggak gitu caranya. Tuhan mau pakai hidup kita untuk bergerak dan memberikan solusi yang relevan buat masalah yang ada. Orang-orang gak punya pendidikan, gak akan pernah punya pendidikan. Kalau saudara cuma doakan dan saudara pikir besok pagi mereka bangun, bisa baca tulis, gak ada. Bangkit dong orang-orang dari tempat ini yang bilang, Tuhan kami punya concern. Kota ini banyak orang gak punya pendidikan. Dan Tuhan mulai ngomong, aku mau pakai kamu bangun sekolah buat anak-anak jalanan. Aku mau pakai kamu buat universitas, kasih gratis. Aku mau bangkitkan kamu. Tiba-tiba Tuhan mulai bangkitkan banyak orang di tempat ini yang kasih solusi buat masalah yang ada di kota ini. Tapi yang kedua nih, apa itu 5 roti 2 ikan? 5 roti 2 ikan bukan cuma solusi yang relevan. Beberapa kita dengar itu bilang, tapi pastor, kalaupun kita mau lakukan sesuatu, yang kita punya itu kecil. 5.000 orang cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Persis, 5 roti 2 ikan itu sama dengan begini. Sekalipun kecil, mulai dari apa yang kita punya. Sekalipun kecil, mulai dengan apa yang kita, Tuhan aku pengen lihat kota ini bebas kemiskinan. Tuhan bilang, ya mulai dengan ini. Apa yang kamu punya? Ya Tuhan paling aku bisa bantu hari ini 2 orang, 3 orang. Itu 5 roti dan 2 ikan adalah mulai dengan mungkin bantu 2 orang, 3 orang. Aku paling bisa kasih makan 2 orang, 3 orang. Cukup mulai dengan apa yang kita bisa lakukan hari ini. Pepatah Cina bilang begini, gimana caranya kamu makan gajah? Gampang, segigit demi segigit. Gimana pergi ribuan mil? Gampang, selangkah demi selangkah. Visi yang besar gak akan pernah bisa dicapai tanpa ambil langkah-langkah kecil yang konsisten. Kita harus mulai melangkah dan lakukan sesuatu. Mulai dengan apa yang kita bisa lakukan hari ini. Saya kasih nih persamaan matematikanya. Saudara bilang, Tuhan aku paling hari ini bisa bantu 2 orang Tuhan. Bisa bantu paling maksimal 3 orang Tuhan. Itu juga udah gak cukup. Saudara bilang cukup. Nanti aku yang lipat ganda. Lihat ini. Yang sedikit yang saudara kasih. Tuhan sanggup melipat gandakannya jadi besar dan jadi banyak. Yang ketiga, yang terakhir ya. Belajar lihat ke luar. Alihkan fokus kita. Jangan cuma ke dalam terus. Yang kedua, belajar kemudian lihat ke dalam. Habis lihat keluar baru tanya. Saya bisa apa? Saya punya apa? 5 roti dan 2 ikan tuh gak mesti sifatnya duit terus. Banyak orang buta huruf. Saya bisa baca tulis. Jadi saya bisa tawarkan pendidikan. Boleh gak saya turun ke jalan? Kumpulin anak-anak pinggir jalan. Dek, mau gak belajar? Saya mau ngajarin. 5 roti 2 ikan. Ibu-ibu di sini bilang gini, Pastor saya gak bisa apa-apa. Saya cuma jago masak. Ya udah, kumpulin ibu-ibu. Biar suamimu happy di rumah. Kita kumpul, saya mau ngajarin masak. Kita kasih keterampilan kita berdampak buat ibu-ibu. Ternyata semua kita di sini bisa memberikan solusi yang relevan buat masalah yang ada. Kita tawarkan apa yang kita punya. Saya kasih tahu gini, saudara gak akan ada yang bisa duga. Hari ini kamu mulai sekolah anak jalanan 2-3 orang. Tiba-tiba Tuhan lihat itu dan Tuhan bilang kamu bisa setia sama yang kecil, aku akan percaya. Saudara gak akan bisa duga kemana Tuhan bisa bawa saudara. Tuhan bisa kasih saudara sekolah yang besar, bangun universitas dan segala macam. Dimulai dari langkah-langkah kecil yang kamu buat mulai hari ini. Belajar tawarkan solusi yang relevan buat masalah yang ada. Sekalipun kecil, mulai dengan apa yang kita bisa lakukan. Yang ketiga, yang terakhir. Sesudah lihat keluar, kemudian lihat ke dalam. Baru yang ketiga, lihat ke atas. Bilang sama-sama, melihat ke atas. Jadi hari ini, habis pulang, saudara ingat khotbahnya gampang ya. Ditanya sama, Pak Pendeta khotbah apa tadi? Kita cuma diajar untuk lihat-lihatan. Lihat-lihatan. Lihat keluar, lihat ke dalam, lihat ke... Apa itu lihat ke atas? Terakhir. Melihat ke atas adalah ketika kita membawa solusi relevan yang kita punya. Kita dapat solusi itu lewat doa tadi. Tuhan banyak masalah di kota ini begini. Izinkan Tuhan ngomong, kasih kamu strategi. Bikin klinik, bikin sekolah,
bikin bimbel. Tuhan mulai kasih strategi. Oh iya aku bisa kalau itu Tuhan. Nah itu. Melihat ke atas adalah ketika kita membawa solusi relevan yang kita punya. Sekalipun kecil. Kita bawa itu sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakannya. Kita sedang melihat ke atas. Melihat ke atas, ini definisinya. Adalah ketika kita memperhadapkan keterbatasan hidup kita. Kepada kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Sanggup mengalirkan kasih karunia melalui hidup kita. Kita sedang melihat ke atas. Melihat ke atas adalah ketika kita sadar kita kecil tapi Tuhan besar. Kita nggak punya tapi Tuhan punya. Kita nggak sanggup tapi Tuhan sanggup. Kita sedang melihat ke atas. Lihat ini hukumnya melihat ke atas. Waktu kita bawa 1 itu sama Tuhan. Nih hukum matematikanya nih. 1 dikali 10 sama dengan 10. 0 dikali 1 miliar sama dengan 0. Lihat ya. Saudara bawa 1 aja sama Tuhan. Tuhan kali 10 aja udah jadi 10. Saudara berlipat ganda dampak saudara. Tapi kalau saudara nggak mulai dengan apa-apa, 0. Sekalipun Tuhan sanggup melipat gandakan 1 miliar kali lipat, 0 dikali 1 miliar tetap 0. Pesan ini baru punya power bukan ketika saudara catat, saudara aminin teriak-teriak. Ketika keluar dari pintu ini, setiap saudara memutuskan untuk lakukan sesuatu dengan hidup saudara. Lihat keluar, apa yang saya mau jumpai di kota ini? Apa yang saya punya, yang saya bisa tawarkan untuk jadi solusi buat orang di luar. Dan saya mau melangkah. Bawa itu sama Tuhan, percaya Tuhan kau sanggup melipat gandakannya. Terakhir saya tutup dengan ilustrasi ini. Melihat ke atas itu seperti orang yang datang ke showroom mobil. Tanya sama salesnya, Mas saya mau beli mobil ini harganya berapa? Oh murah kok Pak. Mobil ini harganya cuma 500 juta. Bapak punya uang berapa? Dia rogoh tangannya ke kantong, dia keluarin 1 lembar yang warna merah. Berapa tuh? Kalau duit cepet ya. Salesnya kaget, hah? Bapak mau beli mobil 500 juta, punya duit cuma cepeceng. Nggak lama, 100 ribu. Nggak lama ada orang nyamperin di belakang neplok mas-masnya. Mas, tenang mas. Sisanya aku yang tutupin. Itu namanya melihat ke atas. Melihat ke atas, itu waktu saudara datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau seperti anak kecil ini dipakai untuk mengubah kota ini. Tuhan bilang, kamu punya apa? Iya Tuhan, aku cuma punya ini. Aku bisa mulai bantuin 2 orang, 3 orang. Tuhan bilang cukup. Sisanya aku yang tutupin Tuhan bilang. Anugerah Tuhan siap untuk dialirkan melalui hidup saudara. Hari ini saudara mulai dengan sentuh 2 orang, 3 orang. Tiba-tiba, ini yang terakhir dari yang terakhir. Dengar saya khotbah bonusnya banyak. Saya mau kasih lihat gambaran nyata ini. Gimana bentuknya pelipat ganda terjadi. Saya tanya sama saudara. 5 roti 2 ikan itu diterima sama Yesus. Dia mana ada ke langit, dia berkati. Tapi lihat nih, enggak kemudian Yesus bagi-bagi. Dia taruh balik di tangan mereka, mereka yang bagi-bagi. Hari ini saudara bilang, aku mau lakukan sesuatu Tuhan. Enggak berhenti di situ. Tuhan berkati. Tapi dia taruh balik di tangan saudara. Keluar dari sini saudara yang harus lakukan sesuatu. Nah lihat nih, saya tanya sama saudara. 5 roti dan 2 ikan setelah diberkati, berubah nggak jadi 2 kontainer baru dibagi-bagi? Pertanyaan saya, pelipat gandanya di mana? Saya kasih lihat nih, saya lihat. Ya udah Tuhan, aku mau mulai dari sini. Tuhan, aku cuma bisa bantuin 2 orang, 3 orang. Itu 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan tuh makan siang anak kecil. Tong, lu sebelum pergi sini bawa makanan. 5 roti 2 ikan. Mamanya gak bilang, Tong, lu kasih makan 200 orang yang gak ada urusan, ngapain ngurusin. 5 roti 2 ikan sama dengan makan siang anak kecil. Paling bisa dibagi 2 orang, 3 orang. Itu makanya saya bilang paling 2 orang, 3 orang. Nih lihat nih. Ya udah Tuhan, aku bisa lakukan ini. Aku mulai dengan bantuin 2 orang. Tuhan berkatin, taruh balik tangan kita. Bener loh Tuhan, swear. 2 orang paling udah maksimal. Ini Tuhan, aku lakukan, aku melangkah. Aku bantuin orang pertama, bantuin orang kedua. Ini habis Tuhan, kok belum habis ya? Tapi kan tadi aku bilang 2 atau 3 mungkin bisa Tuhan. Ternyata bisa 3, salah hitung Tuhan. Oke, 3, tapi 1 lagi dulu terakhir, bener-bener terakhir. 1, 2, yang ini, yang ketiga, tolong. Nah sekarang kok enggak, kok masih ada ya? Ini ada yang aneh Tuhan. Kayaknya salah kalkulasi. 4 mungkin bisa, 5 juga mungkin masih cukup. Ya Tuhan, lagi. 4, 5, sekarang Saya ngomong nih ya. Saya mau saudara yang nangkap pesan ini, tangkap ini sebagai nubuatan. Dengar ini, gak ada orang yang akan jatuh miskin karena jadi berkat buat orang lain. Saya ngomong nih, gak peduli berapa banyak yang saudara keluarkan dari hidup saudara. Ketika itu jadi berkat buat orang lain. Anugerah Tuhan yang sama Tuhan limpahkan
untuk menggantikan apa yang hilang, bahkan melipat gandakan dampak saudara. Sayangnya pesan ini selama ini isinya cuma gini, Tuhan mau lipat gandakan uangmu, depositomu, tabunganmu. Kok udah kayak dukun yang melipat gandakan duit ya? Dengar. Maaf, pesan itu enggak alkitabiah. Dengar, yang Tuhan lipat gandakan bukan asetnya anak kecil. Yang Tuhan lipat gandakan dampaknya anak kecil. Yang berlipat ganda itu yang keluar, bukan yang disimpan. Bukan aset kita yang dilipat gandakan, tapi dampak kita yang dibesarkan. Dan ketika kita mulai bergerak jadi dampak. Hari ini kita mulai gak mimpi bisa tolong banyak orang. 2 orang aja mulai. Tiba-tiba Tuhan kasih anugerah. Bisa Tuhan aku tolong orang yang ketiga. Aku tolong orang yang keempat. Aku tolong orang yang kelima dan seterusnya. So, tiba-tiba hidup kita dipakai untuk mulai mengubah komunitas kita. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, siang hari ini kami mau menghampiri Tuhan. Mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan buat hidup kami. Siang hari ini Tuhan menyadarkan kami betapa Tuhan sudah begitu baik buat hidup kami. Dan betapa kami seringkali punya tujuan yang salah. Kami terus kejar apa yang sebenarnya kami udah cukup dengannya. Siang ini kami disadarkan, kami ada di bumi ini bukan hanya untuk mengejar ambisi kami, kenikmatan kami semata. Tapi Tuhan, kami ada di bumi ini karena Tuhan punya tujuan buat hidup setiap kami. Seperti anak kecil ini kami pengen lihat Tuhan, tuaian yang besar dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan untuk bisa lihat tuaian yang besar itu masuk, kami mau belajar lakukan apa yang anak kecil ini lakukan. Kami mau mulai belajar lihat keluar Tuhan. Kami gak mau terus hanya fokus kepada diri kami sendiri. Kami mau belajar lihat keluar. Alihkan fokus kami dan temukan kebutuhan di luar diri kami. Apakah itu tetangga kami, saudara kami, lingkungan kami. Kami mau belajar lihat keluar. Dan ketika kami temukan kebutuhan, kami gak sekedar mau lemparkan ke orang lain untuk tolong orang itu. Kami mau tanya sama diri kami sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk memberikan solusi buat masalah yang ada. Dan hari ini kami ngerti Tuhan, ini cara kerjanya Tuhan. Ketika kami bawa solusi yang relevan itu sekalipun kecil bawa sama Tuhan. Anugerah Tuhan sanggup menyertai kami dan mencukupkan bahkan melimpahkan apa yang kami perlukan. Sehingga ketika kami mulai bergerak dan jadi dampak buat orang. Kami akan lihat pelipat gandaan di dalam pengaruh, di dalam dampak yang kami hasilkan. Dan banyak orang akan diberkati. Banyak orang akan datang kepada Tuhan. Lewat karya Tuhan yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kami. Siang hari ini saudara dengar pesan ini. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Berapa banyak saudara yang sepanjang khotbah ini saudara percaya Tuhan ngomong sama saudara? Itu 5 roti dan 2 ikan kamu. Dan saudara bilang, iya Tuhan, aku mau serahkan sama Tuhan. Aku mau Tuhan keluar dari tempat ini lakukan sesuatu. Saya mau berdoa buat saudara. Ada kategori yang kedua, sepanjang khotbah ini saudara dengar pesannya bilang, Tuhan, aku belum tahu apa yang bisa aku lakukan. Tapi apapun yang Tuhan minta dari hidupku, sebagai 5 roti dan 2 ikanku, aku siap serahkan sama Tuhan. Saya juga mau berdoa buat saudara. 2 kelompok itu boleh gak saudara berdiri di tempat saudara masing-masing. Saya gak mau minta saudara ke depan karena kita gak punya waktu buat itu. Berdiri di tempatmu masing-masing. Saudara yang udah tahu persis apa yang saudara melakukan atau belum tahu, tapi apapun yang Tuhan minta saudara siap mau lakukan. Berdiri di tempat saudara masing-masing. Saudara yang berdiri boleh gak angkat tangan saudara dengan postur seperti saudara angkat 5 roti dan 2 ikan saudara. Saudara yang udah tahu itu apa. Mungkin Tuhan mau kamu buat sekolah anak jalanan. Mungkin Tuhan mau kamu kasih seperti apapun. Bayangkan itu di tangan kamu. Tapi saudara yang belum tahu, sekedar bayangkan 5 roti 2 ikan angkat ke hadapan Tuhan. Tuhan hari ini mereka bawa 5 roti dan 2 ikan mereka seperti anak kecil yang membawa apa yang mereka punya dipersembahkan sama Tuhan. Tuhan dengan otoritas yang kau berikan dalam hidupku. Tuhan aku lepaskan atas mereka. Aku proklaim berkat pelipat gandaan turun atas setiap 5 roti dan 2 ikan yang mereka bawa sama Tuhan. Aku lepaskan, aku declare berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan ada atas 5 roti dan 2 ikan yang saudara angkat. Sekarang saudara bawa turun kembali. Sekarang tanggung jawabnya di tangan saudara. Ingat, kalau ini gak dibagikan, gak dipecah-pecah, gak akan jadi banyak. Keluar dari tempat ini. Saudara mulai lakukan sesuatu. Nanti saudara lihat gimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Gak peduli kamu berkatin orang kayak gimana, hidupmu tidak akan kekurangan. Gak peduli kamu jadi berkat dan jadi berkat dan jadi berkat. Tuhan lakukan pelipat gandaan. Dampakmu jadi besar. Banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat pesan ini dan apa yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Kami bersyukur Bapa pada siang hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berkati hamba-Nya. Kami datang kepada Engkau Bapa untuk menyerahkan hamba-Mu, yaitu Bapak Daniel. Tuhan, Kau pakai dia lebih heran lagi untuk bisa membawa dampak bagi orang lain, untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, pakai dia menjadi alat di dalam tangan Tuhan dengan luar biasa, sehingga dalam hidupnya Tuhan boleh berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan berkat-Mu. Mari Tuhan, saudara kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat. Oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, yaitu berkat sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Kiranya menuntun, memimpin, menyertai dan memberkati saudara sekalian, mulai dari hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya, hingga pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita, dan kita tetap setia. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah.